Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubi ibadihil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini dengan kudrah dan iradahnya serta taufiknya kita kembali bisa hadir dalam majelis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan berkah ini. Semoga kita semua, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salat beserta salam kita doakan untuk baginda Rasulullah, Nabi kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita doakan untuk segenap keluarga beliau, zuriyah beliau, dan kepada seluruh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada kita serta seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Quran, pembahasan surah Hud, dimulai dari ayat 46 sampai ayat 53 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat di ayat yang sebelumnya ya, ayat 45. Di ayat yang 45 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebelumnya kemarin, wa nada nuhur rabbahu, ya, wa nada nuhur rabbahu, ketika Nabi Nuh melihat anaknya ya yang bernama Yam atau Kan'an akhirnya tenggelam di dalam banjir besar tersebut, maka wa nada nuhur rabbahu, menyerulah Nuh kepada Tuhannya. Faqal, lalu dia berkata dalam seruannya tersebut, Rabbi inna bani min ahli, ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya anakku itu termasuk keluargaku. Ya, inna bani min ahli. Ya, ini bukan berarti Allah nggak tahu kalau anak itu bagian dari keluarga ya. Tapi maksudnya Nabi Nuh mengatakan ke sini karena sebelumnya ada janji Allah yang pernah tersampaikan bahwasanya Allah akan menyelamatkan Nuh beserta keluarganya. Ya, meskipun ya barangkali Nabi Nuh waktu itu karena emosi, ya karena sedih dan sebagainya lupa bahwasanya yang Allah maksud dengan keluarganya di sini adalah keluarganya yang beriman kepada Allah, beriman kepada risalah dakwahnya Nabi Nuh ya. Bukan berarti semua keluarga. Kalau semua keluarga nanti istri yang tadi juga yang berbuat khianat ya, membangkang kepada Nabi Nuh ya, dan anaknya juga yang kafir, maka berarti juga diselamatkan, kan tidak. Maka Nabi Nuh mengatakan karena emosi ya, karena sedih, beliau mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku si Kan'an atau si Yam tersebut merupakan bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan aku tahu sesungguhnya janji engkau itu benar ya Allah. Ya, engkau dulu menjanjikan bahwasanya engkau akan menyelamatkan aku dan keluarga, dan aku yakin janji itu benar. Tapi kenapa hari ini saya melihat dengan mata sendiri anak saya tenggelam ya Allah, binasa dalam keadaan kafir begitu ya. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah sebaik-baik hakim, sebaik zat yang memberikan keputusan, keadilan. Ahkamul hakimin, seadil-adilnya hakim, seadil-adilnya pemberi keadilan. Ya Allah itu adalah ahkamul hakimin, seadil-adil pemberi keadilan. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat yang kita tadabburi pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menjawab ya, menjawab permintaan atau permohonannya Nabi Nuh alaihissalam, atau doanya Nabi Nuh, ya bukan doa di sini ya, semacam rajukan lah begitu ya. Qala ya Nuhun, berkata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, ya, innahu laisa min ahlik, kata Allah dengan tegas di sini. Allah katakan sesungguhnya dia si Kan'an atau Siam itu yang telah tenggelam tewas di telan banjir, laisa min ahlik, dia bukan bagian dari keluargamu. Ya, padahal jelas Nabi Nuh mengatakan anaknya itu ya. Nah, makanya di sini Bapak Ibu terjadi beberapa perbedaan pendapat ahlu takwil ya. Ada yang mengatakan kalau memang itu bukan anak kandungnya Nabi Nuh ya. Nah, macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan itu anak istrinya. Ya, mungkin istrinya seorang janda yang dia nikahi sudah punya anak, maka
Ya, karena anak tersebut besar di dalam pangkuan Nabi Nuh, ya, di kamar Nabi Nuh atau di rumah Nabi Nuh, maka Nabi Nuh mengatakan itu anaknya, ya, tapi bukan anaknya. Ada juga bahkan yang lebih ekstrim lagi mengatakan itu anak hasil perselingkuhan istrinya Nuh dengan orang lain. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan istri Nuh ini telah berkhianat. Tapi ini dibantah dengan sangat keras oleh para ulama karena Nabi mengatakan tidak mungkin Allah memberikan apa namanya istri yang ahli ahli fahisyah, ya, seperti berzina kepada Nabi dan Rasulnya. Eh, oleh karena itu kenapa Allah begitu mengecam orang-orang yang menuduh atau memfitnah ibunda Aisyah melakukan perbuatan fahisyah, ya, karena tidak mungkin itu dan tidak layak itu bagi diri seorang nabi dan rasul. Maka para ulama cenderung mengatakan maksudnya di sini adalah, ya, itu benar anaknya Nabi Nuh, benar anak kandungnya, ya, tetapi Allah mengatakan di sini innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia bukan bagian dari keluargamu. Makanya para ulama di sini ada mengatakan faktor atau standar atau ukuran keluarga itu bukan tali nasab sesungguhnya, ya, yang paling kuat, yang paling erat. Karena ketika seseorang punya anak dan anaknya itu katakanlah murtad atau kafir, maka sudah putus hubungan kekeluargaan itu sebetulnya, ya. Kecuali dari anak kepada orang tua memang tetap diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti. Tapi hubungan keluarga sesungguhnya telah putus. Makanya tidak lagi waris mewarisi, ya. Tidak bisa lagi sang ayah menikahkan anak yang perempuan dan seterusnya. Jadi anak tersebut telah dinyatakan kafir, maka dia bukan bagian dari keluargamu yang Allah janjikan dulu, yaitu orang-orang yang beriman dari keluarganya. Tidak semua tentunya, ya. Maka Allah mengatakan innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya anakmu itu adalah amal perbuatan yang tidak soleh. Ya, maksudnya bukan amalnya Nabi Nuh yang tidak soleh, tapi amal perbuatan anaknya itu, ya. Dia adalah contoh amal perbuatan manusia yang tidak baik. Ya, tinggal di rumah seorang nabi, seorang rasul, ayahnya penyampai wahyu, tapi malah tidak beriman. Ya, bahkan di saat-saat Allah sudah tunjukkan hukumannya, iqabnya atau azabnya, masih juga tidak beriman. Padahal ayahnya telah menyuruh untuk naik kapal, ya. Tapi dengan kesombongannya, ketakaburannya, dia malah memilih untuk naik ke gunung yang lebih tinggi, ya. Maka Allah katakan, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukan bagian dari keluargamu, wahai Nuh. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia adalah contoh amal perbuatan yang tidak baik dari seorang manusia. Fala tas'alni, maka oleh karena itu jangan engkau memohon kepadaku ma laisa laka bihi ilmun, apa-apa yang tidak ada bagimu dengannya ilmu pengetahuan. Kamu nggak tahu, ya, apa yang telah dilakukan oleh anakmu. Kamu tidak tahu bagaimana sesungguhnya hakikat keimanan anakmu itu, ya. Barangkali di sini Allah ingin mengatakan anakmu itu sesungguhnya tidak beriman, dia kafir, takabur, menyombongkan diri dan seterusnya, ya. Dan dia juga mungkin telah melepaskan diri dari engkau sebagai ayahnya, ya. Maka oleh karena itu jangan engkau meminta kepadaku apa-apa yang engkau tidak memiliki ilmu pengetahuan, ya. Ikutilah ketetapan Allah. Ikuti ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku memperingatkanmu, ya. Aku mengingatkanmu wahai Nuh untuk supaya atau daripada kamu menjadi orang-orang yang bodoh. Sesungguhnya aku memperingatkan engkau wahai Nuh untuk tidak sampai menjadi termasuk orang-orang yang bodoh, ya. Orang-orang yang bodoh artinya orang-orang yang tidak mengetahui hikmah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan terus memperturutkan emosinya dan hawa nafsunya, memaksa begitu, ya, meminta Allah supaya menyelamatkan anaknya dan memaksa Allah menagih janji Allah, ya. Seakan-akan menyalahkan Allah. Engkau dulu berjanji begini ya Allah dan aku tahu janjimu itu benar tapi kok malah kenyataannya hari begini. Nah, itu yang Allah peringatkan kepada Nabi Nuh, jangan sampai berkata-kata demikian. Karena sesungguhnya Allah Maha tahu, ya, dengan apa yang Dia tetapkan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa jawaban Nabi Nuh alaihissalam setelah mendapatkan peringatan dari Allah seperti tadi di atas? Kata beliau, qala rabbi inni a'udzubika. Berkata Nabi Nuh, Rabbi, ya Tuhanku, inni sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau
Dari apa beliau berlindung? An as'alaka ma laysa li bihi ilmu. Aku berlindung dari perbuatan memohon atau meminta atau menanyakan kepada engkau ma laysa li bihi ilmun, yaitu apa-apa yang aku tidak memiliki ilmu pengetahuan di atasnya. Ya, maksudnya di sini adalah tidak memaksakan kehendak, ya, atas sesuatu yang dia sangka tadinya itu adalah haknya, itu adalah memang janji yang telah Allah berikan kepadanya, lalu dia hanya melihat yang terlihat, lalu dia hanya menagih begitu saja tanpa memikirkan, ya, apa sebab musabab Allah tidak memenuhi janjinya tersebut. Ya, maka di sini Nabi Nuh bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan menyadari kesalahannya, dan beliau mengatakan, aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada perbuatan memohon, meminta atau menagih kepadamu apa-apa yang aku sebetulnya tidak tahu hakikat kebenaran yang telah engkau tetapkan tersebut, ya. Jadi beliau menyatakan kepasrahannya, ketawakalannya kepada Allah atas semua ketetapan dan keinginan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun di sini tentu Allah jelaskan, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, apalagi kepada nabinya, ya. Yang Allah janjikan akan diselamatkan itu keluarganya yang beriman. Kalau nggak beriman, buat apa diselamatkan, ya? Sama hukumnya dia, statusnya dia dengan orang lain, meskipun itu anak kandung sendiri. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, akidah itu sangat penting, ya. Dan dulu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat menunjukkan hal yang demikian. Bagaimana di medan pertempuran mereka biasa, ya, beradu pedang dengan ayahnya, beradu pedang dengan anak kandungnya, beradu pedang dengan saudara kandungnya. Itu biasa bagi mereka. Karena bagi mereka hubungan persaudaraan, hubungan nasab yang hakiki itu adalah hubungan nasab atau hubungan akidah, sesama muslim, sesama mukmin. Kalaupun anak kandung sendiri, ayah kandung sendiri, tetapi kafir dan memusuhi agama Allah, putus sudah hubungan, ya. Kalau betul-betul terang-terangan menyatakan permusuhan kepada agama Allah, ya siap beradu pedang dan saling berbunuh-bunuhan sekalipun. Karena memang ukuran persaudaraan, ukuran pernasaban dalam Islam itu bukan pernasaban darah, tetapi adalah hubungan akidah. Wa illa taghfirli, dan kalau seandainya engkau tidak mau mengampuni aku ya Allah, karena tadi aku salah meminta, salah memohon, ya, salah dalam bersikap, ya, karena aku hanya pandai menagih, tapi tidak memikirkan hakikat sesungguhnya yang telah engkau tetapkan, maka kalau seandainya engkau tidak memberikan ampun kepadaku atas kesalahanku tersebut, wa tarhamni, dan engkau tidak mengasihiku, dan lalu engkau mengasihiku setelah engkau ampuni, maka kata Nabi Nuh, akun minal khasirin, maka niscaya aku akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Akun minal khasirin, maka jadilah aku termasuk orang-orang yang merugi. Ya, begitu akhlak seorang nabi, ya Bapak Ibu, ya, yang mengedepankan ridho Allah di atas segala-galanya. Tadi sedih luar biasa, dan itu manusiawi sesungguhnya, ya. Ya, betapa sedihnya hati seorang ayah melihat anak, ya, dan memang Nabi Nuh ini nabi yang sangat lembut, ya, ayah yang sangat penyayang kepada anak-anaknya, dan semua ayah biasanya begitu, ya. Melihat katakanlah sekeras-keras hati seorang ayah, secuek-cueknya seorang ayah, maka dia memiliki hati yang luar biasa sesungguhnya, ya. Tidak rela dan tidak tega melihat anaknya mendapatkan celaka, ya. Kecuali mungkin ada beberapa orang yang memang sudah dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan malah melakukan yang sebaliknya. Apalagi di zaman sekarang, ya. Dan itu tentu karena iblis, ya. Karena iblis, ada anak yang membunuh, ada ayah yang tega membunuh, menyiksa, menyakiti anaknya, ya. Itu pengecualian-pengecualian karena iblis menang atas dirinya. Maka setelah Nabi Nuh, ya, legowo, ya, yang tadinya sedih luar biasa, tapi begitu diingatkan oleh Allah karena beliau seorang nabi, maka beliau menjunjung tinggi sekali titah Tuhannya. Beliau menjunjung tinggi sekali keridhaan Tuhannya. Udah nggak peduli lagi dengan si Kanaan tadi. Sudah tidak peduli lagi dengan si Yam tadi, ya. Sudah tamat riwayatnya, sudah. Dia bukan bagian dariku, dia bukan keluargaku, ya sudah putus. Nggak ada lagi rasa sayang, rasa hibah dan sebagainya. Karena apa? Karena beliau seorang nabi, seorang rasul yang betul-betul menyadari tidak ada kecintaan yang lebih tinggi dibanding cinta kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan la yuhibbu ahadukum, ya, sampai Allah itu tidak akan beriman seseorang
sampai dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain daripada keduanya. Ya, dari istri, dari anak, dari orang tua, dari teman, dari siapapun. Allah lebih kita cintai dari semua. Kita siap kehilangan semuanya. Mau istri, mau anak, mau orang tua, mau teman dekat, ya, asalkan kita tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak dan Ibu setelah itu, ya, setelah kapal Nabi Nuh yang tadinya berlayar ya di tengah badai gelombang yang setinggi gunung, ya, kemarin sudah kita bahas. Lalu air pun telah surut, bumi diperintahkan untuk menelan airnya, langit pun diperintahkan untuk menghentikan hujannya, maka air pun mulai surut dan akhirnya kapal Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi atau di Gunung Judi ya kemarin. Maka saat itu dikatakan kepada Nabi Nuh, Qila, dikatakan kepada Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, ya, ihbit bisalamin minna. Turunlah engkau dari kapalmu, dari bahteramu itu, bisalamin minna, dengan keselamatan dari kami. Wa barakatin alaika, dan dengan keberkahan-keberkahan atasmu, wa ala ummamin mimman ma'ak, dan begitu juga keberkahan-keberkahan atas umat-umat yang ada bersamamu. Ya, umam di sini ya, padahal mereka sedikit ya, tapi dikatakan umam, ya, orang laki-laki satu orang ketika dia menjadi seorang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka itu disifati dengan ummah oleh Allah. Nabi Ibrahim disifati dengan ummah, padahal satu orang, ya, padahal dia satu orang, tapi disifati dengan ummah, umat yang banyak, ya, karena kualitasnya sangat tinggi, ya. Dan sebaliknya ada juga orang umat banyak ya, banyak orang tapi tidak ada nilainya dalam mata Allah, ya, hanya bagikan satu orang laki-laki saja. Maka kata Allah, wahai Nuh, turunlah engkau dari kapalmu, dari bahteramu dengan selamat, dengan sentosa, dengan damai, dengan sebuah kedamaian dari kami, dengan keselamatan dari kami, wa barakatin alaik, dan demikian juga dengan membawa keberkahan-keberkahan atasmu dan juga atas umat-umat mimman ma'ak, dari orang-orang yang bersamamu, yaitu anaknya yang tiga beserta istrinya ya, yang kemudian dari mereka lah ya lahir kembali anak cucu manusia, cucu cicit Nabi Nuh alaihissalam, dan berkembang menjadi manusia berbangsa-bangsa, ya, bersuku-suku yang sangat banyak pada hari ini. Itu kata malaikat barangkali, kata Allah kepada Nabi Nuh, turunlah engkau dari kapal dengan selamat dari kami, dan juga dengan keberkahan-keberkahan atas dirimu, dan juga keberkahan salam dan keberkahan untuk umat-umat yang bersamamu. Kemudian wa umamun sanumatti'uhum thumma yamussuhum minna adzabun alim. Dan ada juga umat-umat ya, sanumatti'uhum. Jadi bersama Nabi Nuh ini, yang dimaksud di sini dengan umat-umat yang kedua adalah umat-umat yang ada di dalam sulbinya, ya, anak-anak Nabi Nuh yang nanti akan terlahir dari mereka golongan-golongan manusia yang soleh ada, yang tidak soleh, yang ahli maksiat juga ada, bahkan yang kembali kepada kesyirikan juga banyak. Ya, jadi turunlah dengan selamat engkau wahai Nuh, dengan keberkahan dari kami, dan demikian juga untuk umat-umat yang berada bersamamu, ya, itu anak cucu keturunanmu nanti yang soleh, yang beriman kepada Allah, melaksanakan syariatnya, dan juga umat-umat sanumatti'uhum, yang akan kami beri kesenangan kepada mereka sementara di dunia, thumma yamassuhum minna adzabun alim, lalu mereka akan kami timpakan dari kami siksaan yang sangat pedih. Ya, jadi di sini Allah sudah mengatakan bahwasanya dari zuriyah atau keturunan anak-anak Nabi Nuh ini akan terlahir ya dua golongan. Golongan yang ahli ta'ah, ahlul iman wat taqwa, dan juga golongan sebaliknya, ahlul kufri wasyirki wal maksiyah. Ya, dari anak cucu keturunannya Nabi Nuh, atau cucu lah ya. Kalau anak-anaknya kan tadi beriman, nah, kemudian lahir cucunya, cicitnya, dan seterusnya, kemudian kembali mereka kepada kekafiran. Dan cukup lama sesungguhnya anak cucu Nabi Nuh ini hidup dalam keimanan, ketakwaan kepada Allah, sampai datang nanti kaum Ad ya, kaum Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud. Kaum Ad seperti disebutkan dalam riwayat merupakan kaum pertama dari keturunan Nabi Nuh yang kembali melakukan perbuatan syirik. Oleh karena itu diutus kepada mereka seorang rasul lagi, yaitu Nabi Hud ya alaihi salam. Thumma
yamassuhum minna adzabun alim. Adapun orang-orang yang ingkar kepada Allah, kufur, syirik kepada Allah, kami akan beri mereka kesenangan dalam kehidupan di dunia. Tsumma yamassuhum minna adzabun alim. Kemudian setelah itu mereka akan ditimpa dari kami dengan baik itu dengan azab-azab yang besar di dunia seperti dengan angin taufan ya, badai, gempa dan sebagainya, dan juga terutamanya nanti di akhirat dalam neraka jahanam, naudzubillah. Kemudian kata Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, setelah selesai Allah bercerita tentang akhir daripada kejadian yang dialami oleh Nabi Nuh bersama umatnya, Allah kembali kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Apa sesungguhnya hikmah daripada penceritaan kisah Nabi ini kepada baginda Rasulullah, kepada kita ya, kepada Rasulullah terutama dulu. Kata Allah, tilka min amba'il ghaibi. Itulah di antara berita-berita perkara yang gaib. Nuhiha ilaika, yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Tilka itu artinya itu tuh kembali kepada cerita Nabi Nuh tadi. Ya. Kata Allah, cerita tentang Nabi Nuh yang telah tadi kita sampaikan di beberapa ayat sebelumnya merupakan termasuk berita-berita yang gaib. Nuhiha ilaik, yang kami seru, yang kami wahyukan kepada engkau wahai Nuh. Ma kunta ta'lamuha. Kamu tidak pernah mengetahuinya. Ma kunta ta'lamuha. Kamu tidak pernah kamu mengetahuinya. Ya, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk. Di sini ada takkid ya. Tidak pernah engkau mengetahuinya, engkau wahai Nuh, wala qaumuka min qabli hadza. Dan demikian juga kaummu sebelum ini. Jadi tidak ada yang pernah bercerita kepada kepada nabi sebelumnya, kepada orang-orang Quraisy ya, Abu Jahal, siapa lagi? Abu Lahab ya. Abu-abu itulah ya. Tidak pernah ada yang bercerita kepada mereka tentang cerita Nabi Nuh ini. Ya, itu adalah perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya ya, kecuali Allah yang menceritakannya melalui wahyu-wahyunya dalam Al-Qur'an ini. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah tahu cerita tentang Nabi Nuh. Demikian juga kaumnya, orang-orang Quraisy itu tidak pernah tahu tentang cerita Nabi Nuh tersebut. Maka sekarang Allah ceritakan dengan wahyunya ya. Nah, berarti ini kan mukjizah sesungguhnya. Ya, mereka tidak mengetahui, Nabi Muhammad juga tidak mengetahui, tiba-tiba datang wahyu memuat secara lumayan detail ya cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Maka oleh karena itu, fasbir innal aqibata lil muttaqin ya. Bersabarlah ya dalam dakwahmu wahai Muhammad. Ya. Sengaja Allah turunkan cerita tentang Nabi Nuh ini supaya Nabi Muhammad bisa mengukur dirinya dengan kesabarannya ya. Kata Allah, seakan-akan Allah mengatakan, lihat saudaramu dulu Nuh, kakekmu dulu Nabi Nuh alaihissalam. Sedemikian rupa dia menghadapi ujian dalam berdakwah. Sekian lama dia berdakwah. Yang beriman hanya 3 orang anak beserta menantunya. Ya, nah, engkau baru berdakwah berapa hari wahai Muhammad? Baru berapa tahun di Mekah ini? Jadi jangan langsung putus asa ya. Jangan langsung bersedih, jangan langsung down begitu. Makanya sengaja Allah turunkan cerita tentang nabi-nabi, tentang Nabi Nuh untuk mensupport nabinya, Nabi Muhammad ya, memberikan kepada beliau spirit bahwasanya betul Allah memberikan ujian kepada nabi dan rasul, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan nabi dan rasulnya. Allah akan selalu menolong ya. Allah akan selalu menolong uh, hamba-hambanya, terutama para nabi dan rasulnya. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Sabarlah dalam menjalani dakwahmu sebagaimana dulu Nabi Nuh bersabar menghadapi kaumnya, kata Allah. Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan, kemenangan ya, kesuksesan, kejayaan itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Innal aqibata lil muttaqin ya. Bapak dan Ibu, ayat ini pendek tapi kalau kita renungkan bisa sejumlah makna kita dapatkan. Bahwasanya ketakwaan itu ya, ketakwaan dalam makna yang sesungguhnya, dalam makna yang totalitas, yaitu beriman, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, melakukan semua yang Allah perintahkan, bahkan ditambah dengan yang sunnah-sunnah, dan meninggalkan semua yang Allah larang, baik dosa-dosa kecil, terutamanya dosa-dosa besar, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Maka sesungguhnya ketika kita telah menjadi orang yang bertakwa, maka segala kesudahan di sini maksudnya adalah kesuksesan, kejayaan, ya, keberhasilan,
itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang muttaqin, ya. Orang-orang yang muttaqin akan dimenangkan oleh Allah, akan dijayakan oleh Allah, ya. Baik di dunia, terutamanya nanti di akhirat, ya. Jadi tidak ada ketakwaan, kesolehan itu yang mengantarkan kepada kehinaan atau kegagalan, tidak. Semakin soleh kita, semakin bertakwa kita kepada Allah, maka ya betul akan diuji oleh Allah, tapi di balik ujian itu Allah siapkan pintu-pintu kemenangan. Allah siapkan berbagai macam bentuk kejayaan dan kesuksesan, baik di dunia, terutamanya nanti di akhirat. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, sampai di sana selesai cerita tentang Nabi Nuh, dan Allah simpulkan bahwasanya itu adalah perkara yang gaib. Engkau tidak pernah tahu cerita tentang Nabi Nuh ini dan kaummu juga tidak, ya, tapi sedemikian rupa Allah berikan cerita di sini, dan engkau sekarang telah tahu wahai Muhammad, ternyata para pendahulumu, ya, bahkan kakek moyangmu Nabi Nuh telah menghadapi sedemikian rupa intimidasi, ejekan, olokan, ya, dari kaumnya. Maka kalau seandainya engkau hari ini juga mengalami hal yang sama, itu suatu hal yang biasa, ya. Ditambah lagi engkau baru saja berdakwah, sementara dulu Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, yang beriman hanya sedikit, ya. Mungkin dalam 200 tahun hanya satu yang beriman, ya. Atau jangan-jangan anaknya itu telah beriman dari awal. Nah, kemudian beratus-ratus tahun beliau berdakwah, tidak ada lagi yang beriman satupun. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah kemudian beralih kepada cerita Nabi setelah Nabi Nuh, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Ya, wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad, ya, Allah mengutus saudara mereka. Mereka ini adalah Nabi Nuh dan anak-anaknya, atau anak-anak Nabi Nuh, kepada Nabi eh, Nabi Hud diutus kepada mereka, ya. Nah, kalau kita lihat nasabnya, Nabi Nabi Hud, Bapak dan Ibu, dia adalah Hud bin Sam bin Nuh, ya. Ya, dia tidak, maaf, bukan anak langsung daripada Sam bin Nuh, tapi adalah cucu keturunan yang kesekian dari anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Jadi dia keturunannya Sam, ya. Keturunannya Sam, ya, tapi tidak diketahui berapa Sam bin Nuh, ya, Sam anaknya Nuh, tapi tidak diketahui berapa jarak antara Nabi Hud dengan Sam ini. Barangkali satu kakek, dua kakek, tiga kakek, ya. Wallahu alam. Dan dia eh, terletak negeri Ad ini di daerah sekitar Oman, ya, dan Hadramaut, ya, yaitu di negeri-negeri Yaman sana, antara perbatasan Oman dan Hadramaut. Disitulah terletak kaum Ad, dan kaum Ad ini Bapak dan Ibu merupakan kaum Arab yang pertama, dan Nabi Hud merupakan nabi dari kalangan bangsa Arab yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka Nabi Hud alaihissalam, ya. Dan qala berkata Nabi Hud kepada mereka, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian daripada Tuhan selain dirinya, ya. Tidak ada Tuhan untuk kalian selain Allah itu sendiri. In antum illa muftarun. Kalau yang kalian yakini hari ini, tidaklah itu semua kecuali kalian yang mengada-ngadakannya. Jadi Tuhan kalian itu Allah, bukan berhala, bukan patung, ya. Seperti tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, kaum pertama di muka bumi ini setelah kejadian badai taufannya Nabi Nuh, dan kemudian Nabi Nuh dengan cucunya, anak-anaknya beranak pinak, punya cucu, punya cicit, dan seterusnya. Mereka selama itu masih berada dalam agama tauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hingga datang kemudian eh, kaum Nabi Ad ini, ya. Mereka yang pertama kali disesatkan oleh iblis, kembali menyembah berhala, mempersekutukan Allah. Jadi kaum Ad ini adalah kaum yang pertama kali mempersekutukan Allah setelah masanya Nabi Nuh dan anak cucu cicitnya berketurunan, ya. In antum illa muftarun, ya, sembahlah oleh kalian Allah,
yang tidak ada Tuhan bagi kalian selain daripadanya, dan sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah sesuatu yang kalian ada-adakan. Kemudian kata Nabi Hud alaihissalam, ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kalian atas perintahku, seruanku kepada kalian untuk beriman kepada Allah itu, aku tidak meminta sebuah upah. Ya, jadi jangan dikira saya menyuruh kalian, wahai kaumku berimanlah kepada Allah karena saya minta upah, ya, minta upah dari kalian. Ya, enggak penting upah. Ya, sesungguhnya aku hanya menjalankan misi dari Tuhanku, dari Rabbku, ya. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Tidaklah aku mengharapkan upahku kecuali atas zat yang telah menciptakanku, ya. Aku nggak minta upah diri kalian. Saya berdakwah capek-capek pagi, siang, sore, malam menyeru kalian, ya, supaya kalian meninggalkan syirik, menyembah Allah dengan semata-mata menyembah kepadanya dengan ikhlas. Ya, saya tidak minta balasan. Ya, saya tidak minta upah karena sesungguhnya upahku berasal dari zat yang telah menciptakan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun? Maka apakah kalian tidak memikirkan, ya? Apakah kalian tidak memikirkan dan mencerna atau merenungkan hal ini? Bagaimana mungkin seseorang menghabiskan waktunya dari pagi, siang, sore dan malam dan dengan sedemikian rupa sekuat tenaga tanpa kenal lelah, menahan segala macam bentuk ujian, eh, penistaan, penghinaan, dan tidak mengharapkan pahala, ya, mengharapkan apapun, bagaimana mungkin dia tidak diyakini kebenarannya, ya? Nah, maka apakah kalian tidak memikirkan hal tersebut? Ya, seharusnya kalau orang yang punya akal akan memikirkan, akan mencerna. Wah, kalau orang ini dengan gigihnya berdakwah pagi, siang, sore, dan malam, padahal dia tidak minta pamrih apa-apa, tapi begitu haris, begitu bersemangat, begitu kuat keinginannya untuk membuat orang terjauh daripada sekutu Allah, maka seharusnya logika seorang manusia normal meyakini akan kebenaran orang ini, ya. Nah, kecuali kalau yang terlihat itu dia minta upah, ya, capek-capek berkuar-kuar, begitu dikasih upah diam gitu, ya. Nah, padahal faktanya tidak, kan? Tidak pernah beliau minta upah begitu, tapi beliau dengan sabar dan tidak putus asa selalu menyampaikan dakwah tersebut. Maka kata Allah, afala ta'qilun? Wahai kaumku, apakah kalian tidak memikirkan hal ini? Lalu kata Nabi Hud selanjutnya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, mohonkanlah ampun kepada Tuhan kalian, minta ampunlah. Ya, berhentilah dari perbuatan syirik kalian. Mohon ampun, istighfar, ucapkan astaghfirullahalazim. Tsumma tubu ilaihi, dan kemudian bertaubat kepadanya. Kemarin juga pernah kita singgung, seorang yang telah berbuat maksiat, dia harus melakukan dua hal, beristighfar dan bertaubat. Maksud daripada bertaubat di sini apa, Bapak Ibu? Bertaubat artinya mengganti kesalahannya dengan amal soleh. Jadi bukan beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu tidak melakukan yang diperintahkan. Ya, eh, betul dia telah berhenti minum khamar, betul dia telah berhenti berjudi, tapi dia belum bertaubat. Dia belum memperbaiki dirinya dan kembali kepada jalan Allah yang benar, melaksanakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang, ya. Maka kata Nabi Hud kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, meminta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaih, dan kemudian bertaubat kepadanya, ya. Di samping bertaubat tidak akan mengulangi lagi apa yang dulu pernah dilakukan dari perbuatan syirik, dan bertaubat juga dengan mengiringi taubat tersebut dengan melakukan amal-amal soleh, melakukan ibadah-ibadah yang terbaik. Maka kata Nabi Hud alaihissalam, kalau itu kalian lakukan, maka niscaya yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan mengirimkan langit kepada kalian dengan sangat deras. Nah, di sini bukan langitnya yang dikirimkan Bapak Ibu, ya, tetapi tentu maksudnya adalah apa-apa yang dikandung oleh langit. Ya, dalam bentuk hujan, dalam bentuk keberkahan, ya, hujan terutama di sini, ya. Allah akan turunkan kepada kalian dari langit itu air hujan yang membawa keberkahan midrara atas kalian dengan sangat deras. Tiada henti-hentinya nanti kalian akan mendapatkan rahmat, maghfirah, barakah dari Allah, dan hujan akan terus turun dalam artian tidak pernah henti menyuburkan tanah-tanah kalian. Ya, bukan berarti tiap hari, nanti kalau tiap hari malah banjir seperti Nabi Nuh, ya. Tetapi maksudnya dengan sangat deras sesuai dengan kebutuhan eh, bumi yang disiraminya, ya. Wa yazidkum quwwatan,
Bahkan kalau kalian mau beristighfar, bertaubat kepada Allah, di samping Allah akan bukakan pintu-pintu rahmat dari langit tanpa putus dalam bentuk hujan yang deras ya, yang membasahi bumi, menyuburkan bumi. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Yang kedua kata Allah, Allah pun akan menambahkan kepada kalian kekuatan di atas kekuatan. Aslinya orang-orang Ad ini adalah orang-orang yang kuat Bapak Ibu. Mereka memiliki kelebihan. Badan mereka besar-besar ya. Karena memang masih dekat jaraknya dengan Nabi Adam ya. Dalam riwayat disebutkan Nabi Adam saja tingginya berapa? 16 zira ya, 16 hasta atau 16 meter barangkali. Ya, tingginya Nabi Adam. Tentu tinggi diiringi juga dengan lebar badan ya, karena kalau tinggi saja setinggi itu nanti kayak kayak pohon kelapa ya. Nah, di samping tinggi juga juga kokoh, juga kekar gitu. Nah, bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu ya, kalau kita hari ini berjumpa dengan Nabi Adam, ya barangkali kita cuman semata kakinya ya, atau jangan-jangan sebetisnya mungkin, atau kurang ya. Demikian juga dengan kaum Ad, mereka kuat-kuat, makanya orang-orang dulu besar-besar kalau kita melihat ke rumah-rumah orang dahulu seperti yang ada di Arab Saudi di Jabal Al-Ula ya. Di situ rumah pintunya tingginya mungkin 30 meter lebih. Ya, tinggi sekali ya. Mereka dulu memahat gunung. Apakah memang mereka memahatnya sambil berdiri begitu saja atau pakai alat ya? Wallahu alam. Tapi pernah dulu mungkin Bapak Ibu masih ingat kita mentadaburi eh, eh, kaum suatu kaum yang berada di negeri Al-Quds ya, di Palestina sana ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan para pengikutnya untuk memata-matai mereka, Al-Jabbariyun ya, Al-Jabbar. Eh, Mereka menemukan ketika mereka masuk ke kampung Al-Jabbariyun tersebut, mereka masuk ke kebun anggurnya, mereka menemukan anggurnya itu ya sebesar badan mereka. Ya, satu biji anggur saja sebesar badannya umat Nabi Musa. Itu umat Nabi Musa masih tergolong besar ya. Nah, bagaimana kalau dengan kita hari ini Bapak Ibu? Ya. Jadi satu orang umat Nabi Musa itu besarnya atau anggurnya kaum Jabbar itu sama dengan ukuran manusia umatnya Nabi Musa. Jadi kata Allah wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambah kekuatan kalian di atas kekuatan yang telah kalian miliki. Wala tatawallau mujrimin, dan oleh karena itu jangan kalian berpaling daripada dakwahku menjadi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang kriminal ya, menantang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu menjawab hal tersebut, apa jawaban daripada pengikut Nabi Hud ya? Bukan pengikut ya, kaumnya Nabi Hud, itu kaum Ad. Qalu, berkata orang-orang Ad tersebut, ya, kaum Ad berkata, ya Hudu, wahai Hud, ma ji'tana bibayyinatin. Ya, kamu ini ngomong aja gitu. Kamu tidak datang kepada kami dengan sebuah bukti yang nyata, nggak ada mukjizat. Ya, memang Bapak Ibu kalau kita lihat tidak ada Allah berikan mukjizat eh, sebagaimana beberapa nabi dan rasul yang lain kepada Nabi Hud ini. Mukjizat beliau hanyalah kesabaran, kekokohan, keteguhan hatinya dalam berdakwah. Nah, itu mukjizatnya ya. Karena sedemikian rupa beliau mendapatkan penolakan, eh, penantangan ya dari kaumnya. Nabi Hud tetap kokoh dan istiqomah dalam dakwahnya. Kata kaum Ad, ya Hudu, wahai Hud, engkau ini tidak datang membawa kepada kami dengan sebuah bukti yang nyata, dengan sebuah mukjizat. Lalu bagaimana kami bisa percaya dengan engkau, wahai Hud? Lalu kata mereka, wa ma nahnu bitariki alihatina. Ketahuilah wahai Hud, kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, angkaulik, akibat perkataan engkau. Jadi kalau hanya sekedar omong-omong aja, omon-omon ya, kami nggak bisa meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Karena engkau nggak datang membawa sebuah bayinah, sebuah mukjizat. Ya, sorry lah kalau begitu. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala yang kami sembah, hanya sekedar karena mendengarkan perkataanmu yang cuma omon-omon itu saja. Tidak ada bukti, tidak ada bayinah ya, tidak ada mukjizat. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Dan kami tidak pernah kami kepada engkau akan beriman. Artinya kami tidak akan pernah beriman dengan engkau wahai Hud ya. Ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, demikian sementara sudah berakhir tadabbur kita hari ini untuk surat Hud ayat 46 ayat sampai ayat 53.
yang sebagian menutup sisa cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam yang sempat terbawa emosi memohon kepada Tuhan, meminta Allah menepati janjinya karena Allah pernah, menurut versi Nabi Nuh ya, Allah pernah berjanji akan menyelamatkan beliau dan keluarganya, ya, sehingga beliau meminta kepada Allah ya janji tersebut, namun ternyata malah ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah bahwasanya dia si Kan'an atau si Yam tersebut bukan anaknya, tapi dia adalah amal yang tidak soleh, ya, dan Allah memberikan Nabi Nuh untuk tidak sembarangan berdoa, untuk tidak sembarangan bertanya, ya, meminta kepada Allah, ya. Lihat-lihat dulu. Jadi supaya kamu tidak menjadi orang-orang yang bodoh, kata Allah, ya. Dan demikian juga di ayat yang berikutnya Allah jelaskan perintah kepada Nabi Nuh dan beberapa anaknya dan menantunya untuk turun dari kapal dengan selamat dan berkah, ya, dari Allah. Namun juga Allah ingatkan di antara mereka akan ada yang beriman dan di antara mereka juga akan ada yang kufur atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah jelaskan di sini kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya tujuan Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad cerita Nabi Nuh ini agar supaya Nabi Muhammad terus bersabar dalam dakwahnya, ya. Terus bersabar dalam dakwahnya karena sesungguhnya kemenangan, kesudahan, kejayaan itu adalah akan Allah berikan kepada orang-orang bertakwa. Kemudian di setengah halaman yang di bawah berikutnya Allah bercerita tentang Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad, ya. Di mana Nabi Hud juga menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah semata dan menjauhi berhala atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun kaumnya malah menolak, ya. Menolak, mengatakan engkau cuman bicara saja, nggak pakai bukti, ya. Lalu bagaimana kami akan bisa percaya kepada engkau, wahai Hud? Ya, demi Allah kata mereka, atau demi Tuhan kami tidak akan pernah beriman dengan engkau, kami pun tidak akan pernah meninggalkan keyakinan kami kepada Tuhan kami. Bapak dan Ibu rahimakumullah, seperti itu barangkali sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ya, mau'izah, nasihah yang bisa kita ambil, kita petik dari kisah Nabi Nuh dan Nabi Hud yang tadi telah kita sampaikan. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.